sejahtera untuk kita semua pemirsa setia di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu yang tengah menjadi sorotan utama di tanah air, yakni gelombang demonstrasi yang digelar di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tapi juga menjadi cerminan dari kondisi demokrasi kita saat ini. Aksi demonstrasi yang marak belakangan ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah kebijakan pemerintahan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, persoalan ekonomi yang semakin kompleks, lahirnya regulasi-regulasi baru yang dianggap kontroversial, hingga isu politik yang menimbulkan polemik. Kelompok yang terlibat dalam aksi ini pun sangat beragam, mulai dari mahasiswa sebagai motor gerakan, buruh yang memperjuangkan hak-hak mereka, hingga organisasi masyarakat sipil yang turut bersuara. Mereka bersama-sama turun ke jalan mendatangi gedung-gedung pemerintahan, serta menggunakan media sosial sebagai ruang alternatif untuk menyampaikan aspirasi dan membangun solidaritas. Demokrasi pada dasarnya adalah salah satu instrumen demokrasi yang sah. Konstitusi kita memberikan ruang bagi rakyat untuk menyatakan pendapat secara terbuka. Namun demikian, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai dampak yang kerap muncul, di antaranya kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan utama, potensi bentrokan antara massa dan aparat, hingga kerusakan fasilitas umum yang tak jarang merugikan banyak pihak. Dari sisi pemerintah, respon yang diberikan biasanya melalui mekanisme dialog. Aparat keamanan diturunkan untuk menjaga ketertiban, sementara perwakilan pemerintahan membuka ruang pertemuan dengan tokoh-tokoh mahasiswa maupun kelompok masyarakat. Akan tetapi, realitas di lapangan sering menunjukkan gesekan yang sulit dihindarkan. Bentrokan, saling dorong, hingga aksi represif kerap menjadi catatan yang kemudian memunculkan perdebatan baru. Sejauh mana keseimbangan bisa dijaga antara hak rakyat menyampaikan pendapat dan kewajiban negara menjaga keamanan serta ketertiban umum. Analisis dan makna dinamika ini sebetulnya memberikan pesan penting. Demokrasi bukanlah suatu yang statis, melainkan ruang hidup yang terus diuji. Demonstrasi menjadi salah satu wujud nyata pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Namun, perlu dipahami pula bahwa demonstrasi seharusnya dijalankan dengan cara damai, tertib, dan sesuai aturan, agar tujuan yang diperjuangkan tidak justru tertutup oleh kericuhan yang terjadi di lapangan. Kita juga bisa melihat bahwa mahasiswa memiliki peran sentral dalam pergerakan ini. Dari masa ke masa, mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan. Mereka juga membawa idealisme, energis, serta keberanian untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun kritik tersebut tentu akan lebih bermakna apabila disampaikan dengan cara yang cerdas, argumentatif, serta penuh tanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk membuka diri terhadap aspirasi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta ketersediaan mendengar kritik adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Komunikasi dua arah yang sehat antara rakyat dan pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar, agar ketegangan yang ada tidak terus berulang. Dari semua peristiwa yang kita saksikan, ada pelajaran penting yang bisa dipetik bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang tanggung jawab. Demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun hak itu harus dijalankan dengan bijak, damai, dan tetap menjunjung etika. Komunikasi yang baik antar mahasiswa, masyarakat, aparat, serta pemerintah adalah kunci agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus menimbulkan kericuhan. Kita semua berharap dinamika yang terjadi hari ini dapat melahirkan solusi yang adil serta menjadikan bangsa kita semakin dewasa dan berdemokrasi. Saya Nadia Zahra melaporkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.